Selanjutnya mari kita simak kajian Tazkiyatun Nufus dan Fikih Ibadah bersama Ustaz Dimyati LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan. Zil fadli wal ihsan. الذي كرمنا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allahu jalla wa 'ala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat penjagaan, nikmat istirahat yang sering kali kita lupakan. Bapak Ibu, kita tidak pernah memikirkan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh jiwa kita ketika kita tidur. Kita istirahat, ada jantung, ada paru-paru, ada lambung. Selain Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita tidur supaya terhalang dari segala gangguan, Allah perintahkan malaikat untuk tetap melaksanakan tugas. Ada pankreas kita tidur tetapi bagian dalam tubuh kita ada yang masih bekerja. Darah dialirkan oleh Allah, kemudian otak kita tetap dijaga sehingga ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah, kita dalam keadaan lebih baik daripada sebelum tidur. Nah, kondisi ini sering kita tidak sadari. Sering kali kita lupa dan bahkan sering tidak terpikirkan oleh kita. Kita ngebayangkan kalau Allah tidak ngasih izin kita, tidak memberikan kesempatan kita sampai 2-3 hari nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur, apa yang terjadi? Akan banyak penyakit yang menghampiri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hal istirahat, hal yang kita anggap sepele ini sudah diatur oleh Allah. Wa ja'alnal laila libasa. Tidur itu cuma di malam hari saja. Jangan di sore hari, jangan di pagi hari. Makanya tidur ba'da subuh, tidur ba'da asar, tidur ba'da maghrib itu sering membuat kita cepat pikun. Rasul bilang malam saja, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alnal laila libasa. Malam saja. Siang gimana Ustaz? Siang qailulah.
Kalau badan terlalu capek, perlu istirahat, ada qailula. Qailula itu sedikit saja, sebentar saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ini sebenarnya yang menjadi alasan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah lihat kesehatan, enggak usah lihat kekayaan, enggak usah lihat kesempatan. Cukup kita pikirkan, ya Allah, kalau semua tidak berfungsi dalam perut, dalam dada kita, dalam badan kita, mungkin kita sudah enggak bisa bangun kembali. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan kita harus bersyukur kepada Allah, walaupun syariat ini ada hukum yang telah Allah berikan, yang telah Rasulullah sampaikan, tetapi hukum itu kemudian tidak serta-merta harus saklek sebagai perumpamaan, sebagai sebuah contoh. Kalau kita tanya Bapak Ibu, jazakumullah khairan, apa hukum berdusta? Boleh nggak kita bohong, Pak, Bu? Boleh nggak berbohong? Apa hukum berdusta? Apa hukum berbohong? Apa hukumnya, Bapak Ibu? Nggak boleh. Bahkan hadis mengatakan bagian dari sifat orang munafik adalah kalau dia berbicara dia berbohong atau berdusta. Hukum Islam mengatakan begitu. Tetapi apakah semua dusta, apakah semua kebohongan itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat? Tidak. Tidak. Ada orang lari, Pak, karena dikejar. Misalkan wanita dikejar suaminya karena ribut di rumah. Ngejarnya ndak main-main, bawa pisau. Karena udah kesel sama istrinya. Istrinya lari takut dibunuh oleh suaminya. Tiba-tiba masuk rumah kita. Ya kan? Terus suaminya datang, bawa pisau, nanya, Pak, ngelihat nggak istriku tadi lari lewat depan sini? Kita jujur nggak? Kita bilang, no, ada di dalam. Jujur apa kita bohong? Bohong. Nah, bohong seperti ini dosa atau tidak? Tidak. Bahkan bisa mendapatkan pahala. Contoh sederhana yang sering terjadi antara kita dan suami, antara kita dan istri, atau anak kita. Ketika istri kita masak, mungkin rasanya kurang pas di lidah kita, istri kita tanya, gimana Mas masakannya? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong jenengan? Bohong, Masya Allah enak, walaupun rasanya kurang. Bohong seperti ini boleh enggak? Boleh, bahkan bisa jadi mendatangkan pahala. Ya kan? Itulah indahnya Islam. Rasul menegaskan enggak boleh berbohong, tetapi di momen-momen, di waktu-waktu tertentu ternyata itu dibolehkan. Ya, hal yang diharamkan oleh Allah. Apa hukum makan babi, Bapak Ibu? Haram. Haram. Apakah saklek harus berlaku keharamannya pada setiap kita? Tidak. Tidak. Kapan babi itu dihalalkan oleh Allah bagi kita kaum muslimin? Kalau dalam keadaan darurat. Udah makan, tidak makan berhari-hari, nggak ada yang lewat di hutan. Kalau nggak makan kita nggak bisa aktivitas, bisa meninggal. Maka ketika itu syariat membolehkan untuk memakan babi. Padahal babi itu hukumnya haram. Tapi makannya ala kadarnya, secukupnya, begitu kenyang cukup berhenti. Enggak boleh mentang-mentang ini kan darurat, syariat membolehkan, potong sebagian di sate, digulai, tongseng. Enggak boleh. Secukupnya, satu iris kira-kira sudah membuat kita bisa untuk melanjutkan aktivitas kita, selamat dari kematian.
Stop, udah tinggalkan. Jalan lagi, siapa tahu di depan ketemu kampung. Ya. Mencuri Bapak Ibu, apa hukumnya mencuri? Dosa haram. Kalau ada suami yang pelit. Ibu-ibu udah ketawa. Suaminya pelitnya, Masya Allah luar biasa. Tahu istri simpanan suaminya. Boleh nggak istri ngambil duit suaminya? Kan ngambil sesuatu tanpa izin itu mencuri. Dosa nggak? Nggak dosa. Ya kan? Nggak dosa. Subhanallah, Islam. Ya. Maka dalam artian bahwa alasan apa kita mau menyalahkan Islam, tidak mau bersyukur kepada Allah, semua diringankan dalam syariat ini. Ya. Cuman terkadang sikap kita terhadap takdir Allah, ketentuan Allah ini yang membuat kita lalu kemudian merasa ya Allah Islam ini kok susah sekali. Bapak Ibu, Islam itu tidak bisa hanya kita lihat dari kacamata akidah saja. Ya, kita berislam, agama Islam ini ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ya, akidah, syariat, akhlak. Dan ini tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Kalau kita sampaikan, kita memandang segala sesuatu dengan kacamata akidah saja, tanpa melihat ke kacamata syariat yang sudah mengatur, memberikan arahan dan hukum tentang perbuatan manusia, apakah halal dan haram, ataukah mubah atau makruh, itu ya, itu diatur dalam syariat, bukan dalam akidah. Kalau akidah kan terkait dengan keyakinan kita kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah maha segala-galanya. Tapi ada hal-hal yang kita harus lihat dari kacamata syariat. Bapak Ibu, begini. Apa hukumnya kita sholat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu hukumnya rukun atau wajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu disebut takbiratul ihram. Tapi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau jenengan sholat nggak ngangkat tangan langsung bersedekap Allahu Akbar, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Islam, orang yang dari kacamata akidah, orang yang sholat mengucapkan Allahu Akbar kemudian tidak ngangkat tangan, apa yang terjadi? Berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu akan masuk dalam hal yang menakutkan. Bisa termasuk orang yang ahli bid'ah karena enggak mengamalkan sunnah Nabi, enggak ngikutin cara sholatnya Nabi. Maka kalau sudah ahli bid'ah berarti sesat, orang sesat masuk neraka. Kalau kita melihatnya hanya sebatas dari sisi akidah. Tapi kalau lihat dari syariat, oh itu sunnah Pak, Bu. Kalau dikerjakan sempurna pahalanya, kalau ditinggalkan dia rugi. Enggak membuat dia itu ahli bid'ah, enggak membuat dia sesat. Kan begitu. Ada akhlak. Nah dari sholat ini nanti akan melahirkan akhlak yang baik. Sosial kepada orang lain baik. Begitu terus. Makanya kalau saya kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu tidak mau masuk ke ranah-ranah yang bukan bidang kita. Sampai hari ini ada beberapa ustadz dan saya nggak tahu kenapa kok nggak selesai-selesai. Tentang apa? Masalahnya jawaban ainallah. Di mana Allah? Yang satu bilang tidak bertempat, yang satu bilang di atas aras, yang satu bilang di atas langit, yang satu enggak selesai sampai ribut.
Padahal nanti di dalam kubur Bapak Ibu, nanti jenengan enggak ditanya sama malaikat, aina Allah, di mana Allah? Yang ditanya, man rob, siapa Tuhan? Tuhanmu. Kita yakin sudah semuanya tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, sudah cukup. Syahadat kita udah cukup. Yang lainnya jangan dibebankan kepada umat ini. Saking ininya bingung ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali untuk membahas hal-hal yang mungkin kita anggap bahwa ujian Allah terlalu berat bagi kita. Kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, maksudnya hewan-hewan, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Rezekinya. Jadi jangankan kita manusia, binatang saja Allah kasih rezeki. Bahkan Rasulullah mengibaratkan tawakal itu kepada hewan. Kalau kalian tawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya kan? Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Tawakal kita sama burung itu kalah. Kenapa? Karena selalu khawatir tentang rezeki, selalu khawatir tentang kemiskinan. Itu yang membuat kita kemudian sulit untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang-kadang kita ini kalau orang tua meninggal kan yang dipikirkan peninggalannya adalah harta. Ulama dahulu, para khalifah dahulu terkadang mereka tidak meninggalkan harta yang banyak, tetapi meninggalkan amalan-amalan, zikir, wirid. Ketika sebelum meninggal ditanya, kenapa engkau enggak meninggalkan harta buat anakmu? Enggak apa-apa, aku sudah meninggalkan lebih dahsyat, lebih besar, lebih berharga daripada harta. Apa? Surat Al-Waqi'ah. Kalau dibaca setiap malam, dia tidak akan menjadi orang miskin. Dia tidak akan sulit hidupnya. Surat Al-Waqi'ah. Tapi kita hari ini, memang kita mau makan pakai surat Al-Waqi'ah? Enggak. Kan begitu. Bahkan kita bilang ke orang tua kita, Pak, aku enggak mau warisan surat Al-Waqi'ah. Aku maunya surat tanah. Kan begitu. Beda kualitas kita. Dulu itu begitu ditinggalkan amalan-amalan seperti itu yang memang berlandaskan hadis Rasulullah, itu udah cukup dari ulama dahulu, salafus saleh dahulu. Kita tadi surat Al-Waqi'ah saja kita enggak kelakon, enggak kita baca. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling membuat kita susah, hal yang paling membuat kita merasa khawatir dalam kehidupan ini adalah tentang rezeki. Bahwa begini, hadis Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, annar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki akan mencari seseorang atau seorang hamba sebagaimana ajal yang akan mencarinya. Bapak Ibu, ketika kita mau dilahirkan, ruh sudah ditiupkan ke rahim seorang ibu yang sedang hamil, maka ada hal yang ditulis oleh malaikat, diantaranya adalah tentang ajal dan rezeki. Ajal itu kematian. Nah, ternyata ajal dan rezeki ini dua-duanya selalu mengejar kita, Pak. Selalu mengejar kita. Makanya bukan kita yang mencari rezeki sebenarnya, tetapi rezeki yang mencari kita. Ini hadisnya, annar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Rezeki itu mengejar kita sebagaimana ajal kita itu terus ngikuti kita. Cuman perbedaan kecepatan antara ajal kita, kematian kita dan rezeki kita
rezeki lebih kencang, rezeki lebih cepat daripada kematian. Gitu. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa pernah kita bahas dahulu bahwa kita ini tidak akan mati, tidak akan meninggal kecuali rezeki kita sudah habis, selesai. Maka sebenarnya ketika kita tidur malam hari itu rezeki itu sudah diatur sama Allah. Lewat mana, kemana dan seterusnya. Karena memang sudah rezeki yang akan menghampiri kita. Artinya apa? Tugas kita hanya menjalankan kewajiban dan berikhtiar. Berusaha. Enggak boleh kita duduk-duduk saja. Enggak boleh kita berlepas diri dari sudahlah tawakal saya sama Allah. Enggak. Berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Rasulullah khawatir terhadap rezeki yang selalu kita beranggapan bahwa rezeki itu hanya sebatas harta. Nanti kita di akhir pertemuan kita akan berbicara tentang kemiskinan, keutamaan orang-orang miskin. Bapak Ibu, orang miskin itu ya, orang miskin. Kita tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini ini orang miskin apa orang kaya? Hah? Orang kaya? Masya Allah. Kita tengok aja nanti kotak infaknya isinya berapa. Ya, benar. Jadi hadis yang nanti kita baca. Orang miskin mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, ikhlas karena Allah. Orang kaya juga sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, sama ikhlasnya. Sama ikhlasnya. Kaya dan miskin sama-sama ikhlas, sama-sama mengucapkan zikir yang sama. Ternyata kata Rasulullah, pahalanya tetap lebih banyak untuk orang miskin. Ditambahi dalam hadis itu, bahkan orang kaya setelah mengucapkan zikir yang sama, dia tambahkan bersedekah, infakkan hartanya 10.000 dirham, tetap tidak bisa menyaingi pahala zikir orang miskin. Maka enggak heran Bapak Ibu, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini sebagai renungan kita Bapak Ibu, ya. Renungan kita. Haddatsana Haris bin Nu'man Al-Laisi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ahyini miskina. Kata Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kalau kita kaya, ya kan? Kaya. Nanti kita bahas hadis-hadisnya, Masya Allah. Maka kitab Tanbihul Ghafilin itu sangat bagus sekali. Kitab mengingatkan orang-orang yang lalai. Kata Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya, tapi jangan sampai kemiskinan ini membuat kita kemudian banyak masalah. Ngutangnya di sana sini, cicilannya di sana enggak. Ya, enggak gitu konsep hidup kita. Lalu diteruskan hadis ini. Wa amitni miskina, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Rasulullah udah mesen kepada kita. Doanya Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ada hadis yang lain semakna dengan hadis ini. Saling menguatkan satu sama lain. Maka masa kita enggak yakin? Rasul sudah memberikan contoh. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Lalu Rasulullah mengatakan, wahsyurni fi zumratal masakin yaumal qiyamah. Dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Hidup miskin, mati miskin, bangkit dalam keadaan miskin. Dan kita mungkin heran, kita mungkin merasakan, ya Allah, ini kenapa kok Rasulullah berdoa begini. Sama dengan istri tercinta, Aisyah mengatakan begini. Faqalat Aisyah mengatakan, lima ya Rasulullah, Rasul,
Kenapa doanya begitu? Kok minta miskin? Mati dalam keadaan miskin, dibangkitkan dalam keadaan wajar. Aisyah bertanya, kenapa? Logikanya nggak ada orang yang pengen hidup miskin, apalagi sudah punya anak masih kuliah, masih sekolah, ya. Makanya kami kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita disajikan dengan hal-hal yang semuanya bersifat duniawi. Perbandingan itu semua dihitung dengan hitungan dunia. Contoh yang paling viral hari ini Bapak Ibu. Nah, enggak apa-apa orang kaya semua Pak, insya Allah penuh hari ini. Ya kan? Ini Pak Bu. Ada yang nulis di Facebook itu begini. Gaji seorang guru honorer. Kalau udah dengar honor itu sudah kebayang berapanya Bapak Ibu ya? Ya kan? Kecil. Hanya sekian, dah. Enggak kita sebutkan angkanya karena beda-beda dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Terus di bawahnya gaji supir yang biasa ngantar makan gratis bergizi MBG sebulannya 3 juta. 4 kali lipat dari gaji guru honorer. Ya kan, supir nggak mikir macam-macam, berangkat selesai. Guru salah dikit dimarah, salah dikit resikonya wali murid. Dibandingin begitu. Ada lagi, ya kan? Saya ngajar di sekolah Islam, ditambah T lagi, ya kan? Gajinya cuma sekian, nggak logikanya nggak masuk. Ya kan, oh mulai ada ribuan komentarnya. Ya iya begitu memang lembaga-lembaga Islam di antara komentar itu. Belum lagi kalau hujan, kita dituntut harus mayungi anak muridnya. Kalau dia datang pakai mobil, kadang-kadang kita mayungi anaknya enggak basah, kitanya yang basah. Gajinya hanya sekian. Sedih saya Pak, sedih. Kenapa? Itu orang yang menulis begitu itu tidak paham konsep rezeki. Rezeki itu tidak bisa kita ukur dengan usaha kita. Makanya dulu pernah disampaikan, kalau memang rezeki itu, penghasilan itu sesuai dengan usaha kita, harusnya orang yang cepat kaya itu adalah siapa Bapak Ibu? Orang yang kerja di bangunan. Ya kan, kerjanya berat, panas-panasan iya, dari pagi sampai sore. Ya kan begitu kan? Tapi ternyata enggak jadi orang kaya. Karena rezeki itu tidak terkait dengan ikhtiar kita, usaha kita. Ternyata banyak Bapak Ibu di antara orang-orang yang bergerak karena Allah, bekerja karena Allah, dakwah karena Allah, itu kalau dilihat dari gajinya Pak, enggak mungkin dia bisa menyekolahkan anaknya. Kami tidak berani memberikan contoh kepada orang lain. Dulu sepertinya kami sampaikan, cuman untuk menguatkan tawakal kita saja. Kami secara pribadi awal-awal dulu ketika masuk ke sini, ya kan, ketika datang ke Solo ini, ya Allah, kalau melihat angka gaji kami Bapak Ibu, rasa-rasanya sebelum akhir bulan habis, sebelum awal bulan itu duit sudah habis. Benar. Tetapi Masya Allah, dengan gaji hitungan di bawah 500, hidup ini berjalan normal. Motor bisa kebeli, mobil bisa lunas, rumah bisa berdiri. Logika kita nggak mungkin Bapak Ibu, benar. Punya istri, ya anak mungkin belum ya. Cuman kan tetap saja kebutuhan itu enggak. Allah siapkan rezeki kita itu. Mau jenengan mau jadi dokter, polisi, apapun, tetap itu adalah ikhtiar kita yang tidak berkaitan dengan rezeki kita. Rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Bapak Ibu, orang yang korupsi
Orang yang korupsi. Artinya dia ngambil hak orang lain. Itu dia ngambil rezeki orang lain atau dia ngambil rezekinya sendiri? Hah? Ya kan? Logikanya begitu, berpikirnya kan begitu. Dia jadi pejabat. Ternyata Masya Allah, sebagian daerah-daerah itu uang bantuan dari pemerintah yang ratusan juta, yang miliaran, ada yang nggak digunakan, cuma didepositkan. Misalkan bantuan, nggak tahu ya, ini nggak semua. Nah, cuman sempat kita membaca, mendengar itu, dan ini sudah diangkat kasusnya oleh Menteri Keuangan hari ini. Siapa? Pak siapa itu? Pak Purbaya. Ya kan, uang miliaran Pak, puluhan bahkan ratusan miliar itu nggak digunakan, tetapi disimpan di bank. Yang diambil apa? Cuman bunganya saja. Padahal itu untuk kesejahteraan, untuk macam-macam. Ya kan? Nah, orang yang model begitu, yang berjualan timbangan dikurangi, itu dia ngambil rezeki orang lain atau memang dia rezekinya begitu? Ya kan? Nah itu. Jadi rezeki kita ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini kita selesaikan hadisnya dulu. Aisyah tadi berkata, "Ya Rasulullah, 5 ya Rasulullah. Kenapa kau doa begitu ya Rasulullah?" Qala innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Kata Rasulullah, di antara alasan Rasulullah minta hidup dalam keadaan miskin, minta mati dalam keadaan miskin, minta dibangkitkan dalam keadaan miskin, satu di antaranya sebab. Ada banyak sebab yang lain. Kata Rasulullah, karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Arba'ina kharifa. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, pokoknya 40. Di dalam hadis yang lain dikatakan setengah hari sebelum orang kaya masuk surga. Artinya bahwa 500 tahun kita sudah di dalam surga, orang kaya masih belum. Yatamatta'un. Jadi kita itu sudah puas di surga, berteman dengan bidadari, berkumpul dengan keluarga. Orang-orang kaya masih nunggu. 500 tahun kita sudah di surga, makan apa yang kita pinginkan, ya tidur mau di atas apa terserah. Kita sudah menikmati. Orang kaya masih, kenapa? Setiap hartanya itu akan dihisap oleh Allah lama, ya kan? Itu diantara alasan Nabi SAW. Udah cukup itu sebagai alasan. 500 tahun, ya kan? Kita udah selesai, udah puas, baru datang ujuk-ujuk orang kaya masuk, ya kan? Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, la taruddi al-miskina walau bisyiqqi tamratin. Aisyah, kalau ada orang miskin jangan kau tolak, kasih. Kalau kau lihat orang miskin, walaupun bisyiqqi tamratin, walaupun dengan kurma, satu atau separuh kurma, nggak boleh ditolak, nggak boleh ditolak. Orang miskin model mana? Yang tidak minta-minta. Nanti jenengan salah memahami ini, karena di lampu merah, di banyak orang yang seperti ini nggak boleh dikasih, ya kan? Ada orang miskin, dia menjaga kehormatannya, dia bertahan dalam keadaannya, dia nggak minta-minta. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kata Rasulullah, Aisyah, kalau ada orang miskin dan kau tahu orangnya, dia datang untuk pinjam duit, jangan kau tolak. Dia datang untuk minta beras, jangan kau tolak. Kasih. Ya, kasih. Nah, maka yang perlu kita waspadai adalah pertama, orang miskin dari kerabat-kerabat kita dulu. Terutama orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita, saudara-saudara kita. Karena kalau tidak nanti kita takut jatuh dalam kezaliman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di akhirat nanti Bapak Ibu ada hari di mana kita semua ini pingin lari dari, pertama dalam ayat ini, saudara-saudara kita. Kedua dari ibu dan bapak kita. Ketiga dari istri dan anak kita. Begitu kita dibangkitkan sama Allah, kita nggak kepengen ketemu sama orang-orang ini.
Kita pengen lari, kita sok ndak kenal sama mereka ini. Kenapa? Kita takut dia nuntut macam-macam karena kezoliman yang terjadi. Karena di sana nanti kezoliman itu harus dibayar tuntas. Tapi pertanyaan kita, kenapa kok di dalam ayat ini dimulai yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang itu akan lari dari saudaranya dulu. Kok enggak dari istrinya, kok enggak dari anaknya, padahal paling dekat kan istri dan anak. Ternyata peluang kita berbuat zolim kepada saudara kandung kita itu lebih besar daripada ke anak dan istri kita, apalagi ke orang tua kita. Mungkin sebelum kita menikah, kita akrab sama saudara kita. Tetapi sudah menikah, kadang-kadang kita lupa, menyapa tidak, nanyakan kabar tidak, butuhnya apa. Dia nelpon pengen pinjam uang, kita bilang kita nggak punya duit, padahal tabungan banyak. Kezoliman itulah yang kita khawatirkan esok di akhirat ketika kita ketemu saudara kandung, kita udah pengen lari saja. Kenapa? Takut, ya Allah, saudara saya punya duit, punya rumah, punya mobil, punya sawah. Saya pinjam ya Allah, pengen pinjam duit bukan untuk beli motor, buat sekolah anak. Bilangnya nggak punya, dituntut kita. Ya, tapi itu ketika kita belum melihat azab dan neraka Allah. Begitu kita melihat azab dan neraka Allah, beda lagi Bapak Ibu. Beda lagi dalam Al-Ma'arij ayat 11. Sekarang sebelum kita masuk ke ayat ini, kalau ditanya begini Bapak Ibu. Ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu insya Allah gak terjadi. Ini cuma pertanyaan biasa. Jenengan dibegal oleh seorang. Jenengan bawa bonceng anak naik motor, ibu-ibu. Diancam Bu. Motor diambil, kata pembegalnya begini, ibu, saya hari ini pokoknya pengen satu nyawa. Mau dibunuh antara ibu dan anak. Ibu ditanya, yang mau mati ibu atau anak? Kira-kira ibu jawabnya apa? Ibu, lebih baik saya mati daripada anak. Anak saya biarkan hidup. Pengorbanan seorang ibu. Bapak juga sama. Enggak ada istilahnya anak saya aja mah. Enggak apa-apa. Enggak ada. Semua kita akan mengatakan lebih baik saya mati daripada anak. Tapi di akhirat Bapak Ibu, dalam Al-Ma'arij ayat 11 ini, ketika kita sudah melihat azab Allah, melihat neraka Allah, kita akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk dihindarkan Allah dari neraka. Ya Allah, apapun yang kau minta, apapun bayarannya, aku siap untuk memberikan, yang penting tidak masuk neraka. Bahkan di ayat itu dikatakan, walaupun aku harus mengorbankan anakku. Walaupun harus mengorbankan anak. Di dunia kita mati-matian untuk mempertahankan agar supaya bagaimana anak kita tetap sehat, anak kita tetap hidup. Tapi di akhirat itu enggak berlaku. Kenapa? Saking dahsyatnya pada waktu itu, pada hari itu. Ya, nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita, ya Allah, ambil anakku ya Allah. Atau kalau kurang istri, ambil istriku. Yang penting aku selamat dari neraka. Ya kan? Nah, kalau orang miskin hidup itu beda, ya kan? Makanya selalu kita tanya, kita sering ingat Allah itu waktu kita kaya apa waktu miskin? Miskin. Ya kan? Kita sering ingat Allah waktu kita puasa atau tidak puasa? Orang miskin puasa setiap hari. Dia nggak kepingin berlaku maksiat, nggak kepingin. Kenapa? Nafsunya terhalang oleh rasa lapar. Ya, makanya Rasulullah itu masya Allah luar biasa ya. Ya Aisyah, ahibbil masakin, perintah Rasul ya, yang mengatakan kita ini adalah bagian umat Nabi, maka mari kita amalkan. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ahibbil masakin, cintai, sayangi orang-orang miskin. Paling tidak 10 tetangga kita dah Bapak Ibu, depan, belakang, kiri, kanan. Jangan sampai luput dari kita. Ada enggak yang orang miskin? Ada enggak orang yang kesulitan dalam ma'isyahnya, nggak bisa makan, datang nih, ya.
wa qarribihim, dan deketi. Ini terbalik kita hari ini ya Allah. Jangankan orang lain. Saudara kita sendiri, saudari kita sendiri. Kalau kumpul keluarga, mohon maaf ya. Ini diingatkan terus karena ini berulang-ulang terjadi. Mau lebaran, ada hajatan. Bapak Ibu, saudara kita, saudari kita yang miskin itu waktu acara. Biasanya duduk, nimbrung, ngobrol bareng kita sambil makan-makan atau tetap di belakang di dapur cuci piring? Hah? Di belakang. Harusnya tidak begitu. Kalau memang kita perlu tenaga dalam acara walimahan, dalam acara tasyakuran, apapun itu, keluarga miskin kita jangan dibegitukan. Sewa orang, 1 orang 50.000, tugasnya untuk nyuci, biar dia menikmati. Hari itu hari yang jarang sekali dia rasakan. Pengen pengen kenal keluarganya seperti apa. Ini enggak hari ini, dari dulu sampai hari ini kalau ada acara-acara begitu keluarga miskin selalu di belakang. Ya kan? Maka kata Rasulullah, dekati mereka. Maka jangan tarik. Ini mas, ini dek, duduk sini. Enggak usah repot-repot, udah biar ada yang tugas di belakang. Itu sama dengan udah gitu capek pulang dia enggak disangu lagi. Ya kan? Kata Rasulullah fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamati. Dengan kita cinta, sayang, dekat dengan orang miskin, kata Rasulullah, maka engkau akan didekati oleh Allah. Nanti di akhirat dekat sama orang miskin, dekat sama rahmat Allah, dekat sama surganya Allah. Makanya kita bayar zakat, kita sedekah ke orang miskin itu bukan kita yang nolong sebenarnya, tetapi mereka yang nolong kita. Karena harta itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah ya, manis dan hijau, seperti buah lah. Ya kan? Sangat menggoda, sangat menggoda. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah itu memang kasih dunia untuk kita agar kita nih ngurusin dunia. Tapi di balik itu Allah perhatikan. Allah perhatikan kita. Fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka Allah perhatikan apa yang kita lakukan terhadap dunia, apakah betul-betul hidup kita untuk dunia atau untuk Allah. Maka di akhir hadis ini Rasul mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah terhadap fitnah dunia dan fitnah perempuan. Seorang khalifah Harun ar-Rasyid punya teman akrab namanya Ibnu Sammak. Ini temenannya ini Masya Allah, khalifah sama orang biasa, ya kan? Tapi tidak ada jarak. Ibnu Sammak ini sering ngasih nasihat, sering ingatkan kepada khalifah. Sampai suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini merasa sangat haus sekali. Entah dalam perjalanan atau apa kisah ini. Tiba-tiba dia minta minum kepada Ibnu Sammak. Boleh gak aku minta minum? Bapak Ibu kalau didatangin sama pejabat. Terus minta minum ke rumah jenengan. Dikasih gak kira-kira? Atau tanya dulu. Emang gak ada tempat lain? Hah? Kasih pasti. Tapi Ibnu Sammak enggak langsung ngasih. Dia tanya dulu. Wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, aneh nanya dulu nih. Engkau kan dalam keadaan haus nih. Keadaan haus. Ada air di depanmu. Katakanlah saya nih punya. Terus kalau saya enggak ngasih, kira-kira kau mau bayar berapa? Supaya hajatmu, hausmu itu hilang, kau bisa minum air. Dan air di rumahku dingin, seger. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Kalau memang kondisinya demikian, saya sanggup membayar segelas air dengan separuh hartaku, separuh kekuasaanku. Oh begitu, kata Ibnu Sammak. Habis itu baru dikasih segelas air. Minum Khalifah, minum. Setelah minum, sebelum mengucapkan terima kasih, Ibnu Sammak tanya lagi Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Khalifah, udah minum ya? Udah, enak, alhamdulillah.
Ane mau nanya nih. Tadi kan udah masuk tuh air 1 gelas. Kalau seandainya air yang sudah masuk ke perutmu itu, Allah tidak izinkan keluar. Tidak lewat keringat, tidak pula lewat air kencing. Kira-kira berapa banyak harta yang kau akan keluarkan untuk supaya kau bisa buang air kencing, air kecil? Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau kita sedang sakit nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, ya kan? Apalagi sampai harus diselang, sakitnya luar biasa itu. Maka kata khalifah ini, aku akan bayar dengan separuh hartaku yang tersisa, separuh kekuasaanku. Oh begitu. Kata Ibnu Samad. Maka disitulah beliau langsung masuk ke inti dan nasihatnya. Berarti khalifah, kekayaanmu yang banyak ini, kekuasaanmu yang Masya Allah ini, duniamu ini, di sisi Allah hanya bernilai segelas air putih. Segelas air putih. Ya kan? Ini memberikan renungan kepada kita. Pada akhirnya sama Bapak Ibu. Kita itu sebanyak apapun harta kita, kalau sudah sakit selesai urusannya. Kata orang, oh di sana ada dokter bagus, pergi, tidak sembuh. Oh di sana habis lama-lama, habis. Nah waktu singkat Bapak Ibu, 10 menit ke depan izinkan kami menyampaikan satu hadis saja terkait dengan keutamaan orang-orang miskin. Agar supaya kita ini tidak tidak merasa ya Allah kok hidupku ini miskin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailul fuqara, keutamaan orang-orang miskin. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, haddatsana Abu Bakrin Al-Jurjani, qala haddatsana Ahmad bin Abdullah, an Salim bin Abi Salim, an Kharijah bin Mus'ab, an Zaid bin Aslam, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasula faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara'i ilaik. Jadi cerita hadis ini dulu Bapak Ibu, sejak dulu tuh sudah ada orang miskin, sama saja kayak hari ini. Tapi mungkin bedanya dulu itu orang-orang miskin itu punya perkumpulan. Ya kan? Enggak cuman orang kaya, orang miskin juga sama. Yo ngompol yuk, kita kan sama-sama miskin nih. Iya, ngompol bareng-bareng, ya kan? Nah, karena kemiskinan ini membuat mereka iri kepada orang kaya dan itu manusiawi. Tapi bedanya dulu dan hari ini rasa iri itu berbeda. Kalau hari ini tetangga pulang dari pasar bawa TV besar, sakit hati, ya kan? Kita hari ini hasut, iri, dengkinya urusan duniawi. Kalau dulu enggak. Maka orang-orang miskin ini karena iri kepada orang kaya dengan ibadahnya, dengan peluang kebaikannya, mereka utus, tentukan, nanti kamu pergi ke Rasulullah, sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Datang nih orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aneh ini utusan orang-orang miskin, ya kan? Kata orang ini. Faqala marhaban bika wa man ji'ta min indihim. Kata Rasulullah, marhaban, selamat datang. Jadi itu enaknya Rasulullah itu. Miskin kaya enggak masalah. Semuanya diterima dengan baik. Diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Belum ngasih nasihat, Rasulullah sudah mengikrarkan. Engkau itu datang dari sisi rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, oleh Allah Bapak Ibu. Makanya orang miskin itu udahlah orang yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti kaya enggak dicintai, ya. Qala ya Rasulullah yaqulul fuqara innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullihi. Rasul, orang-orang miskin itu mengatakan begini, sesungguhnya orang-orang kaya itu sudah mendapatkan seluruh kebaikan. Hum yahujjuna wala naqdiru alaihi. Orang kaya bisa haji, kami enggak bisa.
Wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaihi. Mereka sedekah kami tidak bisa. Wa idza maridu ba'atsu bi fadli amwalihim zukhran. Dan apabila mereka sakit, mereka masih punya duit untuk berobat, untuk tabungan mereka, peninggalan mereka, untuk keturunannya. Kami ya Rasulullah kalau udah meninggal apa yang kami tinggalkan? Ya kan? Faqala Rasulullah SAW. Ini mulai nasihat Rasulullah untuk kita semua Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Balligh 'annil fuqara anna man sabara minkum." Sampaikan kepada orang-orang miskin yang ngutusmu itu. Siapapun di antara kalian sabar atas kemiskinannya, wahtasaba, kemudian dia mengharapkan ridho Allah, pahala Allah dalam kemiskinannya itu tidak banyak ngeluh. Falahu salasu khisalin laisa lil aghniya'i minha syai'. Maka dia akan mendapatkan 3 perkara yang tidak akan dimiliki oleh orang kaya. Khusus orang miskin. Ammal khaslatul wahidah. Hal yang pertama kata Rasulullah, anna fil jannati ghurfatan min yaqutati hamra. Di surga itu ada istana, ada rumah, ada ruangan yang terbuat dari permata merah, yakut yang berwarna merah. Yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum. Yang ruangan tadi membuat semua penduduk surga ini menjadi perhatian mereka. Semua penduduk surga itu semuanya ngelihat ke atas, ngelihat ke ruangan itu. Sebagaimana manusia yang hidup di malam hari ada bintang-bintang yang banyak, mereka ngangah melihat ke atas, melihat bintang di langit. Begitu juga nanti di surga, ruangan ini akan menjadi perhatian, pusat perhatian. Semua penduduk surga tak terkecuali, mereka semuanya melihat ke ruangan ini. Ya. La yadkhuluha illa. Nah, di sini mulai. Ternyata ruangan itu tidak akan ditempati, tidak akan dimasuki kecuali kata Rasulullah, pertama, nabiyun faqir, para nabi-nabi yang miskin. Makanya Nabi tadi minta apa? Hidup miskin, mati miskin, dibangkitkan dalam keadaan ruangan ini berbeda. Jadi pusat perhatian di surga. Au syahidun faqir, atau orang yang mati syahid dalam keadaan miskin. Kan orang yang berjihad itu ada yang kaya bisa bawa kendaraan, ada yang miskin jalan kaki. Makanya mereka kalau mengalahkan musuh dapat harta rampasan beda-beda, jatahnya nggak sama sesuai dengan pengorbanan. Nah di sana nanti orang-orang syahid yang dalam keadaan miskin akan masuk ke ruangan yang sama. Au mu'minun fakir. Dan yang ketiga orang-orang mukmin yang artinya apa? Kita orang-orang miskin ini berpeluang besar bisa masuk ruangan, rumah, istana bersama para nabi dan dibandingkan orang nabi yang menyampaikan ini. Ya, ini diyakini dulu ini ya, karena waktu yang sudah mau habis kita bacakan singkat saja ya. Subhanallah. Wasaniyah, yang kedua kata Rasulullah. Yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya'i binisfi yaumin. Udah kita jelaskan. Nanti di akhirat ini hanya untuk orang miskin. Orang miskin akan masuk surga setengah hari lebih duluan daripada orang, atau 500 tahun sebelum orang. Bahkan Nabi pun sama. Nabi Sulaiman itu masuk surga 40 tahun setelah para nabi. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman adalah orang kaya. Nabi saja sampai begitu, apalagi orang biasa. Ya, kurang apa? Dijaga dari dosa, dikasih kemuliaan. Tapi kalau urusan surga, Nabi Sulaiman, ente kan orang kaya, nanti dulu. Banyak nabi-nabi yang miskin, masuk dulu. Kalau 40 tahun, kalau sehari aja 500 tahun, berarti berapa tahun itu? Ya kan? Iya, sehari di sisi Allah kan 1000 tahun. 1000 tahun. Ah ini 40 tahun. Ya kan? Berarti Nabi Sulaiman ngeliatin dulu para nabi yang lain. Masya Allah, beliau belum. Kan begitu. Wal khaslatu as-salisa, yang ketiga dan yang terakhir.
Idza qala al-faqiru, ini sudah kita jelaskan tadi. Apabila orang miskin mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan, ikhlas mengucapkannya, wa yaqulul ghani, orang kaya juga mengucapkan yang sama, dzalika mukhlishan lam yalhaqil ghaniyul faqir, maka orang kaya tidak akan bisa menyamai pahala orang miskin. Ya. Wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha 10,000 dirham, bahkan walaupun orang kaya itu nambah dengan sedekah 10.000 dirham, tetap pahalanya enggak bisa nandingi tasbihnya orang miskin. Wa kadzalika a'malul birri kullihi, begitu juga dengan amalan baik yang lainnya. Bapak Ibu tadi kan lewat tuh kotak infak. Orang kaya ngasih 10.000, jenengan ngasih 10.000. Besaran mana pahalanya? Orang miskin. Orang miskin tetap, karena kata Rasulullah, dalam setiap aktivitas baik orang miskin pahalanya tetap lebih besar. Maka kenapa Rasulullah kita sadar minta hidup miskin, mati miskin, dibangkitkan bersama orang miskin. Ya. Tapi miskinnya miskin yang soleh, menjaga harga diri, bukan miskin yang minta-minta ke orang lah. Kalau yang terjadi begitu maka itu tidak dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak puluhan hadisnya, tapi kita cukupkan hari ini di hadis yang pertama. Dan wasiat Rasul kepada Abu Darda diantaranya, ya Abu Darda, ya, tolong kau cintai orang-orang miskin. Wasiat Nabi jelas. Ya. Jadi Rasul enggak bilang ke Abu Darda, nanti kalau ada orang kaya sayangi. Orang kaya enggak perlu kau sayangi, dia sudah enggak perlu orang lain. Ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bisa memberi motivasi, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Dan kami izin sebelum menutup kajian ini ya untuk menyampaikan bahwa terkait dengan Ramadan kita sudah tidak lama lagi ya. Jaga kesehatan, siapapun yang diizinkan Allah berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia menjadi manusia yang walaupun dalam keadaan sakit. Bertemu dulu dengan bulan Ramadan ya. Berdoa kepada Allah. Nah, dari sini kami tetap masih membuka sampai tanggal 25 Januari bagi yang ingin berangkat umroh bersama kami ya. Insyaallah ini udah naik dari 39.900 jadi 42.500 ya. Insyaallah sudah paket makan, sudah ada perlengkapannya. Kalau belum bisa, kami juga membuka peluang kebaikan buat Bapak Ibu, yaitu berbagi takjil di kota Mekah dan Madinah. Nanti jenengan kan ngasih takjil di sini sama di Mekah, kira-kira sama enggak pahalanya? Beda. Berapa Ustadz? Enggak ada ketentuan. Ada 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Nanti kita gabungkan semuanya dengan yang ada. Kalau kita batasi minimal 75.000, kasihan yang nggak mampu, ya kan? Iya, di kajian bekam, kajian seperti ini, tiba-tiba ada inisiatif dari panitianya, diputarkan kotak khusus untuk takjil. Terkumpul 700 sekian ribu. Ada yang uangnya ada yang 2.000-an, nggak apa-apa. Tapi pahalanya nanti kita gabungkan, ya uangnya. Jadi, nanti kalau mau transfer boleh, nanti nomornya sama beliau. Dan yang ketiga mungkin terlepas dari perbedaan pendapat terkait dengan badal umroh. Jangan kalau mau membadalkan almarhum atau almarhumah orang yang dicintai, boleh melewati kami dan insya Allah kami akan laksanakan umroh badalnya di waktu Ramadan. Ya, kalau nggak mampu berangkat mengumrohkan atau membadalkan sendiri, paling tidak bisa dibadalkan untuk orang tua atau ibu yang telah meninggal atau siapapun itu. Ya, demikian dan jazakumullah khairan katsiran. Kami tidak menutup acara karena nanti ditutup oleh panitia. Kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.